والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. Hadratul Muhtaramin yang terhormat, yang saya hormati Pak pimpinan kepala kantor cabang Meranggen, yang saya hormati semua karyawan karyawati Binama, yang insya Allah pada hari ini semoga Allah berikan curahan rahmat dan ridha kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qauli lisan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang tepat setelah sekian beberapa bulan, entah kalau dihitung berapa bulan saya lupa, pernah ngisi di sini. Alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah kembali di dalam majelis yang insyaallah berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu saya sampaikan karena ini sifatnya adalah siraman rohani, memperluas wawasan kita tentang agama, selanjutnya kita amalkan. Kalau hanya sekedar wawasan, kita bisa cari, ketik di Google, tapi untuk pengamalan kita sampaikan dari hati ke hati. Sebelum saya sampaikan sesuatu hal, marilah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala kita sering mendengar dan melafalkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya sampaikan, barangkali banyak yang belum mengetahui fadilah dan keutamaan dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lafal Bismillahirrahmanirrahim jika dipandang dari sudut pandang perspektif fikih muqaranah, fikih perbandingan, maka letak Bismillahirrahmanirrahim apakah wajib dibaca ketika sholat atau tidak. Maka di sini saya jelaskan, tujuan saya menjelaskan ini agar kita semua bisa mengetahui ketika ada di desa imam ada yang membaca lirik Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ada yang dibaca jahar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bahkan ada yang sama sekali tidak membaca, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, perlu saya sampaikan, jika jenengan ini sudah ngaji, maka jenengan tidak akan menyalahkan orang lain, karena beberapa mazhab, terutama saya sampaikan mazhab Imam Hanafi, mazhab yang paling terdahulu, mazhab yang tertua sebelum mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.
Kalau menurut mazhab Hanafi, membaca bismillah itu hukumnya wajib, tapi disunahkan membaca lirih, karena beliau berpendapat berpegang pada suatu hadis, bismillah itu bagian dari suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim terhitung 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2, sampai waladhdallin itu 7 ayat. Tapi disunahkan membaca lirih. Mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi ini dipakai oleh organisasi Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Berarti Muhammadiyah itu mengambil mazhab Imam Hanafi. Jadi lirih bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini kira-kira sudah dipahami ya? Ya, kita lanjut. Mazhab kedua, mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik mengatakan bahwa bismillah itu bukan bagian dari suratul Fatihah. Karena beliau menemukan ayat pada surat An-Naml yang berbunyi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Itu ternyata surat An-Naml juga ada di situ bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti ini bukan bagian dari suratul Fatihah. Maka beliau dalam sholat pun tidak mewajibkan. Baca bismillah tidak wajib bagi pendapat Imam Malik. Langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, tanpa bismillah. Karena bismillah bukan bagian dari suratul Fatihah bagi mazhab Imam Malik. Kalau di Arab Saudi, mazhab resminya adalah mazhab Imam Hambali. Dan sebagian ada yang Imam Hanafi. Kalau Imam Malik mayoritas pada penduduk Afrika Utara, itu mayoritas adalah pengikut mazhab Maliki. Sedangkan Indonesia, Malaysia, Yaman, dan beberapa sebagian di Mesir itu mayoritas mazhabnya adalah Imam Syafi'i. Di Indonesia terutama mayoritas Nahdliyin, Nahdlatul Ulama itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i menganggap bahwa bismillah bagian dari suratul Fatihah dan disunahkan untuk membaca jahar, dibaca keras. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya dulu, sebelum basmalah itu disunahkan membaca ta'awudz pada sholat, tapi ta'awudnya pelan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca ta'awudz itu sunnah di dalam sholat, tapi jarang yang pakai ta'awudz, jarang sekali. Tapi itu hukumnya sunnah. Pelan saja dibaca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa membaca basmalah itu hukumnya wajib. Karena bagian dari suratul Fatihah. Fatihah ada yang tidak terbaca, maka sholatnya tidak sah. Karena kalau surat-surat yang lain nggak masalah, seandainya tidak dibaca. Tapi suratul Fatihah khusus itu hukumnya fardu. Itu harus terbaca. Maka suratul Fatihah itu bacanya hati-hati. Jangan sampai salah pengucapan sehingga merubah makna dari surat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus madhab yang terakhir
terakhir, mazhab yang keempat adalah mazhab Imam Hambali. Mazhab Imam Hambali itu sama pendapatnya dengan Imam Hanafi. Dibaca lirik. Inilah yang dipakai di Arab Saudi. Di Arab Saudi kalau imami di Mekah Madinah itu basmalahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Jadi ketika jenengan kan nanti ditakdirkan oleh Allah bisa ke Mekah Madinah. Amin Allah. Nanti jenengan tidak kaget. Oh, ternyata di sana. Kalau di sini masjid mana pas jenengan sedang mampir di masjid, ternyata imamnya kok saya nggak dengar baca basmalah, nggak usah gontok-gontokan. Oh, itu pengikut Hanafi atau Hambali. Itu yang biasa lirik, itu biasanya yang dipakai organisasi Islam Muhammadiyah. Ini nggak usah kaget, monggo mau ikut NU, monggo mau ikut Muhammadiyah, monggo, yang penting punya dalil masing-masing, dan itu masih mengikuti 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa perspektif fikih muqarranah, fikih perbandingan mazhab. Sedangkan saya akan terangkan juga bismillah dari perspektif tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kenapa di situ diawali dengan huruf ba? Kenapa enggak huruf yang lain? Alif atau ta atau sa atau bahkan jim, ya, kenapa dengan ba? Ini ada apa? Pertama, awal kok yang diletakkan di situ huruf ba. Ingat panjenengan harus tahu, Al-Quran itu 30 juz. Kalau diringkas maknanya itu menjadi surat Yasin. Yasin diringkas lagi maknanya itu jadi suratul Fatihah. Suratul Fatihah masih diringkas lagi menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim masih diringkas lagi di huruf ba. Kalau dimaknai secara Jawa, Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih dalam dunia bloko. Nanti satu-satu. Ba dulu. Ba, kenapa istimewanya ba? Ba ini mempunyai makna kekuasaan. Ilmunya Allah itu dititipkan di huruf ba. Panjere titik huruf semua dari Al-Quran itu 30 juz dititipkan di huruf ba. Ini ilmunya Allah. Dan ba itu adalah huruf yang pertama kali diucapkan oleh bibir. Ba. Pertama kali orang mengucapkan yang pertama kali adalah huruf ba, mengone mulut, terbukanya mulut. Dalilnya mana? Ketika ia masih di dalam masa kandungan, Allah berfirman, tanya pada janin, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dijawab qalu bala, menggunakan ba. Nggih Gusti. Jawabannya iya, ia mengakui.
Nah, itu adalah sebelum kita lahir kita sudah ditanya oleh Allah, jawabannya bala. Bala itu artinya Gusti mengakui bahwa Allah itu Tuhan kalian semua. Mau nggak mau itu Allah cerita di dalam Al-Quran. Jadi pertama kali mulut berbicara terbuka itu mengucapkan huruf ba. Disitulah keutamanya huruf ba dalam bismillah. Bismillah, kenapa yang diletakkan adalah asmanya Allah, tidak asma yang lain? Karena dulu sebelum Nabi Muhammad SAW menerima risalah, orang kufar itu sering mengucapkan nama-nama Tuhannya. Ingin kerja, ingin apapun, kegiatan apapun itu biasa mengucapkan Bismillah wal Uzza. Lata, karena Lata itu adalah Tuhan berhala mereka, Uzza juga berhala mereka. Biasa yang mengucapkan Bismillah wal Uzza. Maka Allah ganti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ganti Tuhan ini, bukan berhala, tapi Allah. Ba ini mengandung suatu keberkahan karena ilmunya Allah dititipkan di situ. Maka dengan ba itu disambung dengan bismin. Itu kan ba, terus ismun, terus Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi alifnya hilang. Kalau dipisah-pisahkan huruf ba tersendiri, terus alif ismun itu nama. Kenapa ketika diletakkan ba disambung dengan sin kok alifnya hilang? Diganti dengan ba. Bismillah. Ismun itu isim munsharif. Allah, lafal Allah alif, lam, ha. Lamnya lam jalalah. Alif ketika bacanya ada alifnya, bunyinya Allah. Alifnya dihilangkan menjadi lillahi. Kan masih. Lamnya dihilangkan menjadi lahu. Itu masih Allah. Lamnya dihilangkan lagi tinggal hu. Maka ada yang zikir hu di dalam thariqah tertentu. Maka itu istimewanya lafal Allah. Dihapus alifnya masih lillah. Itu masih asma Allah. Lamnya dihilangkan lahu itu sudah masih asma Allah. Lamnya dihilangkan lagi hu ha dhamir merujuknya pada lafal Allah. Dari sini kira-kira sudah paham ya? Ada gambaran. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya yang mantuk-mantuk paham berapa? Kita mudeng. Tanya paham? Paham. Jadi kok buat lali. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya lafal bismillah ini mengandung berkah ketika jenengan mau kerja, mau membaca, mau tidur. Nah, itu lafalkan bismillah. Bismillah kerja karena Allah Ta'ala. Itu apapun aktivitas yang panjenengan kerjakan, jika diawali dengan bismillah, maka keberkahan itu ada di dalam aktivitas tersebut. Bismillah kerja, bismillah mangan. Maka di sini ada bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi apapun mau makan, minum, kerja, mau kemanapun itu awali dengan bismillah. Bismillah. Tapi ada tertentu yang bismillah ini dibaca haram. Contohnya meh ngombe, meh mabuk, tapi dibuka bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Itu hukumnya haram. Meh judi bismillahirrahmanirrahim. Pak menang. Ben judine berkah.
Pak iki nganu kok mabuk syariat. Bismillah. Justru ini dosanya double. Dosa pertama adalah dosa yang maksiat, dosa kedua dosa ngece. Contoh jenengan sebagai pimpinan nyuruh anak buah, ini kerjakan iki ya, malah kertasnya disobek-sobek. Atas nama pimpinanku kita sobek-sobek. Kira-kira sebagai pimpinan gitu ya. Kon malah sobek-sobek malah atas nama pimpinannya. Gue kurang ajar iki. Dosane Nah, maka bismillah ini pada tempatnya, ucapkanlah pada tempatnya. Jangan sampai diucapkan tidak pada tempatnya. Maksiat kok malah bismillahirrahmanirrahim. Dalam maksiat berlangsung kok astagfirullahaladzim di kode ngece. Tapi bisa dilakukan. Nah, astagfirullahaladzim itu adalah ketika diucapkan wis bar maksiat, ojo dibarengke. Iki ngece. Astagfirullahaladzim tapi terus. Nah, ini jenazah ini. Moga-moga pengalamannya ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ucapkanlah bismillah pada tempatnya. Terus ada lagi di Al-Qur'an makruh, bahkan haram pada awal. Di mana di surat Taubah juz 10. Surat Baro'ah, surat At-Taubah itu di juz 10, Bara'atun minallahi wa rasuli, sapi turute di awal itu tidak boleh membaca bismillah. Jangan berharap, jangan menganggap bahwa semua Al-Qur'an itu awalnya boleh membaca bismillah. Tapi ada satu surat itu yang kita tidak boleh membaca bismillah di awal surat. Di mana itu? Surat At-Taubah juz 10. Atau ada yang mengatakan bahwa itu surat Baro'ah, ada yang At-Taubah. Awitane Bara'atun minallahi wa rasuli sapi turutnya. Awitane Bara'atun minallah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasuli sapi turutnya. Itu enggak boleh baca bismillah. Tapi kalau tidak tahu bagaimana setelah samperangan agar maos terus di bismillah, tidak ada satu surat yang tidak boleh baca bismillah. Tapi kalau di pertengahan bagaimana? Makruh. Tapi kalau di awal itu justru satu saja, dieling-eling surat atau Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Terus Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifatnya Allah, maka sebagai hamba Allah tidak boleh. Ar-Rahman itu hanya nama yang disebutkan di dalam Al-Quran khusus hanya untuk Allah. Jadi hambanya Allah itu tidak boleh menamai Rahman. Seandainya menamai Rahman itu harus ada gandengannya, yaitu Abdul Rahman. Al-Aziz itu nama Asmaul Husna, namanya Allah, tidak boleh di harus ada gandengannya Abdul Aziz. Seperti itu pasnya. Tapi kalau memanggil sebaiknya kalau dipanggil Rahman ini kurang pas. Lengkap kalau bisa, pasnya itu lengkap. Karena Rahman itu adalah namanya Allah, tidak boleh disematkan oleh hambanya, harus ada gandengannya. Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Ghaffar, Abdul Jabbar. Nggak boleh. Abdul Aziz kurang pas. Tapi memaknai itu kalau memang bisa Arab, tapi juga lihat maknanya. Oh, Arab agar Ibnu Syaiton, namanya Syaiton.
Namanya siapa? Syaitonir Rajim. Wah, katanya keren. Sesuai Nabi Muhammad. Ar-Rahman, sifat welas asih Allah. Kalau dimaknai dengan bahasa Jawa, memang ini populer. Rahman itu Allah welas kepada hambanya, siapapun, entah itu muslim atau tidak muslim, apakah itu orang durhaka atau orang beriman, itu diberikan rezeki yang melimpah. Siapapun, tidak pandang. Bahkan kadang orang yang sholatnya tekun, imannya baik, kadang rezeki juga pas-pasan. Terus bagaimana? Jangan menganggap bahwa aku sholat duha, terus dengan sholat duha ini saya diberikan kekayaan. Gak bisa seperti itu. Berarti kalau Allah memang kersa menghendaki ini kaya, tanpa sebab apapun itu juga akan kaya. Jangan menganggap bahwa kita bisa seperti ini, bisa kerja seperti ini gara-gara saya lulus S1, terus saya ngelamar di sini. Jangan beranggapan seperti itu. Bahwa memang Allah takdirkan di sini. Itu kalau hikam itu memang sulit. Jadi kerjaan itu ya tidak menjadi sebab. Sebab itu tidak membuat asar atau sesuatu itu terjadi. Memang Allah kehendaki seperti itu. Jangan disesali. Apapun yang terjadi, tinggal kita introspeksi diri. Ke depan, yang penting ke depan lebih baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah berikan sifat Rahman, semuanya diberikan rezeki. Kalau Ar-Rahim, welas asih Allah, tapi khusus diberikan di akhirat saja. Siapa yang menerima? Khusus umat Islam yang nantinya mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti ketika Allah pisahkan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, nanti ada tandanya. Maka di suatu hadis itu ada matan hadis, ada as-sholatu nurun, terus as-shadaqatu burhanun, was-sabru diyaun. Kalau as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Orang yang sholat itu nanti di akhirat mempunyai cahaya-cahaya tertentu. Nanti untuk memisahkan golongan-golongan mana yang punya cahaya, golongan mana yang redup, dan golongan mana yang tidak punya cahaya. Itu akan lebih mudah cara memisahkan. Semakin orang sholatnya rutin dan istiqomah, maka cahaya itu akan bersinar terang. Ketika ia sholat, kadang tidak, anggot-anggotan, ya cahayanya juga kadang redup, kadang ya mati urip. Gelap sulit. Terus tidak sholat sama sekali, hitam tanpa cahaya. Kalau memang benar-benar terang, ia akan ngumpul sama orang-orang yang cahayanya terang. Orang yang gelap tanpa cahaya sekalipun, maka ia kumpul dengan orang yang tidak punya cahaya. Sing bingungke adalah tengah-tengahan. Diarani terang ya ora terang, diarani gelap ya ora gelap, ono sithik-sithik, muntuk. Iki ikutnya mana ini? Kayak terang ya ora pantes. Kumpul dengan yang gelap ya nyatanya ada sedikit. Ini bagaimana? Nanti tempatnya ini di Al-A'raf, di dalam surat Al-Quran itu juz 8 itu ada surat Al-A'raf, namanya tempat yang tertinggi, yaitu tempat antara surga dan neraka. Bingung, masih nunggu ada temennya yang sudah senang-senang di surga, lihat kanan dulu ada yang di neraka, bingung dia, masih tertahan. Ini sampai nunggu syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya syafaat Rasulullah itu penting. Zikir yang paling diterima dalam keadaan apapun, tidak punya wudhu ataupun punya wudhu, baik dia sedang keadaan lupa ataupun tidak lupa,
dengan menggunakan musik ataupun tidak, itu yang pasti diterimanya adalah sholawat. Nabi dalam memberikan syafaat itu yang paling terdahulu, paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak sholawat. Tanya jenengan itu sehari semalam itu sholawat berapa kali? Mungkin ada Pak, saya 5.000. Tak jelas 5.000 kita kira 4.000 juga nggak ada, 3.000 nggak ada. Beberapa ratus, kurang dari 1.000 ada. Ada yang puluhan. Itu setidaknya bisa istiqomah 100-200. 100 pada waktu setelah sholat subuh, 100 lagi setelah sholat maghrib, terus 200 lah hampir istiqomah, lumayan lah. Ini untuk syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur bagi jika 1.000 per hari. Paling berapa menit 1.000 per hari? Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Lebih bagus lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling pendek Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Jadi harapan kita tidak hanya dapat sifat Ar-Rahman-nya Allah, tapi juga Ar-Rahim-nya Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Amin Allahumma amin. Tambah sedikit lagi ya, karena ini sifatnya hubung ketemu. Tadi sudah bismillah sudah saya terangkan, baik perspektif dari fikih muqaranah perbandingan madzhab maupun dari segi tafsirnya. Sekarang tambah wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Dalam tafsirnya ada beberapa tafsir. Ada yang mengatakan wal asri itu waktu Allah ciptakan semua makhluk yang ada di bumi. Ada yang mengatakan waktunya Rasulullah hidup. Ada yang mengatakan wal asri itu waktu asar. Zaman dahulu, zaman kufar itu sering waktu asar adalah waktu yang dilaknat. Karena apa? Waktu orang yang sebel. Karena di waktu asar itu orang pada ngumpul, pada mencela, pada padon. Waktu asar adalah waktu ketika membicarakan dagangan-dagangan yang rugi. Maka sampai benci dengan waktu asar. Itu ada sebagian riwayat seperti itu. Dan di situ kenapa menggunakan wal asri? Demi sumpah atas nama waktu. Dan waktu ini penting. Kalau sekedar rizki tertunda masih bisa kita kejar, masih kita bisa cari. Tapi ketika waktu yang terlewatkan untuk ibadah tidak bisa diulang lagi. Tapi kita kadang tertipu, wah saya lego, enak-enak, besok jangan ada waktu. Besok lagi masih ada waktu. Ternyata terlewat terus. Besok puasa, ras itu sisok enak harapopo, sisok enak harapopo. Tertipu dengan seperti itu. Waktu tidak bisa terulang kembali. Maka penyesalan, rasa sakit yang tak kunjung sembuh adalah rasa penyesalan, terutama dalam masalah waktu. Wis kadung menyesal itu dalam dada itu rasanya sakit. Meh balik raiso meneh wis kadung, sudah terlanjur. Rezeki yang tertunda masih kita bisa cari, masih bisa kita kumpulkan besok-besok lagi. Tapi kalau waktu yang terlewatkan itu adalah sia-sia. Sallallahu alaihi Muhammad. Innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya manusia kita semua itu mahalul khata' wa nisyan. Manungsa itu gawene lali, gawene salah, gawene lali. Innal insana lafi lamnya itu adalah lam taukid, fi di dalam wadah, khusrin itu adalah kerugian. Maka Allah sindir demi waktu itu sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian yang nyata. Illa
kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, tidak hanya percaya saja tapi yakin, dan disambung wa amilus illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang namung iman iki aku Islam tok tapi tidak mengamalkan kewajiban. Syariat justru tambah kenceng. Ketika makrifat sudah, justru syariat tambah tekun. Itu ciri-cirinya orang yang benar. Maka ketika jenengan di masyarakat melihat orang yang mengaku-ngaku bisa terbang, bisa nambani dengan keajaiban yang luar biasa, tapi dia tidak sholat, tidak melakukan kewajiban, maka itu tidak benar. Karena makrifatnya Rasulullah tidak ada yang nandingi. Rasulullah saja yang sudah makrifat oleh Allah, Mi'raj, Isra Mi'raj saja Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Jangan pernah tidak sholat sampai dengkul, sampai kakinya abang-abang, abuh gara-gara sholat? Itu kayaknya nggak pernah. Tidak harus jidat, itu tidak harus hitam, tidak harus hitam. Si mahum fi wujuhihim min asari sujud. Bukan asari sujud, itu asar sujud itu dapat ndak. Tapi asar sujud itu adalah muka yang bercahaya karena berseri-seri, karena ia wudu. Dan sumah itu ya kepada kancane ya orang akan merengutan. Yang sudah bersuami istrinya ketika rapat suami bosok dengan bahasa yang halus, sume, gara-gara lombok naik terus ngomel-ngomel. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqqi. Wa tawassaw itu adalah lafal di mana saling memberikan nasihat, wasiat, nasihat, kebaikan. Berarti orang yang memberikan nasihat juga ia harus bisa menerima nasihat dari orang lain. Orang ada tok dinasihati marah. Orang yang sudah merasa tinggi biasa ceramah, dia dinasihati orang yang lebih biasa, dia marah-marah. Gara-gara apa? Pengennya menasihati. Nah, orang yang paling baik adalah ia ditotose diri sendiri baru memberikan nasihat kepada orang lain. Ini yang paling susah, tidak jargoni. Soalnya ngajar ya, nah, tapi yang namanya hak itu walaupun pahit itu diucapkan. Tapi perkara yang hak ini walaupun pahit tapi cara mengemasnya diucapkan dengan rasa yang manis biar tidak tersinggung. Ngandani ojo langsung marah deg-deg walaupun itu bener tapi dengan pengungkapan yang salah, maka itu tambah semakin pahit. Tapi kebaikan, perkara yang hak kebenaran walaupun pahit jika diucapkan tapi dikemas dengan menggunakan bahasa yang manis, maka itu akan sampai. Terlebih dia sudah memperbaiki dirinya, itu akan sampai. Orang tua menasihati anaknya, kalau orang tuanya nggak benar, maka itu akan susah dicerna anak. Tapi kalau orang tuanya bisa memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, pasti ucapan itu akan cepat sampai pada kolbunya anaknya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Juga nasihat masalah kebenaran, juga saling memberikan nasihat masalah kesabaran. Sabar itu apa? Sabar dengan ridho beda atau sama? Kalau ridho itu jika kita menerima sesuatu yang baik itu senang ataupun tidak senang, bahkan musibah sekalipun ketika ia ridho, ia lega atine, itu namanya ridho. Tapi kalau sabar diberikan musibah, dheweke iso ngempet itu menahan walaupun rasanya di hati itu masih berat,
tapi dia masih sabar, masih bisa diempet meneng, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi rasanya berat, tapi menerima. Itu namanya sabar. As-sabru diyaun. Sabar itu sinar. Sinar itu yang bisa contoh asyamsu diyaun wal qamaru nurun. Kalau matahari itu bersinar dengan sinar yang panas, karena sabar itu adalah ngempet hawa panas. Kalau as-sholatu nurun wal qamaru nurun, matahari rembulan itu bercahaya. Cahaya ini adalah pantulan dari sinar matahari. Sinar matahari mengeluarkan cahaya yang panas, sedangkan rembulan itu pantulan dari sinarnya matahari, itu bercahaya. Beda. Wal qamaru nurun wasyamsu diyaun. Bahkan sabar itu dia akan mempunyai sinar sebagaimana sinarnya Samsun, sinarnya matahari. Nanti sebagai tanda, oh ini orang sabar. Orang sabar itu untuk ganjaran. Difitnah menang wae alhamdulillah. Terima. Tapi nak jenengan seneng ya berarti ridho. Tapi nak jenengan tidak seneng tapi dimpet iso meneng, berarti sabar. Sabar dengan ridho derajatnya masih tinggi mana? Ridho. Jenengan difitnah, dimaki-maki, jenengan meneng tapi gondok, tapi jenengan iso ngempet, kuwi jenenge sabar. Tapi nak jenengan difitnah, dimaki-maki, ning ati seneng alhamdulillah. Dimaki-maki ngurangi ganjaran, jenengan kok seneng, itu berarti ridho. Ini bedanya ridho dengan sabar. Oh, seperti itu. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim dinana wa sallim. Amin. Alhamdulillah.